Di ujung timur Jawa Tengah, terdapat sebuah kabupaten yang dikenal dengan kekayaan budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakatnya yang masih begitu dekat dengan alam. Blora. Di balik kehidupan masyarakatnya yang sederhana, tersimpan banyak cerita dan usaha lokal yang terus tumbuh dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah jamu tradisional, minuman yang sudah begitu akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan sampai hari ini masih bertahan di tengah munculnya berbagai minuman kekinian. Bagi sebagian orang, jamu mungkin hanya sekedar minuman tradisional. Namun, bagi para pelakunya, jamu adalah bagian dari cerita, tradisi, sekaligus mata pencaharian. Di Blora, salah satu usaha yang masih mempertahankan proses pembuatan jamu secara tradisional adalah Jamu Den Bagus. Lantas, bagaimana awal mula usaha ini berdiri? Sebenarnya udah lama ya, tapi terlaksananya Januari tahun kemarin. Berawal dari sebuah langkah sederhana pada awal Januari tahun 2025, Jamu Den Bagus mulai menjalankan usahanya. Jadi sebelumnya ada COVID, orang-orang itu banyak yang mencari alternatif dalam pencegahan COVID itu. Nah, di situ kami mulai menggali manfaat-manfaat, kemudian ramuan-ramuan tradisional warisan dari leluhur kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian bagus juga ya ini kalau misalkan dikemas kemudian dijadikan usaha, bidang usaha. Dari sebuah ide, kemudian berkembang menjadi usaha yang terus dijalankan hingga hari ini. Bahan-bahan Jamu Den Bagus diperoleh dari pasar-pasar yang ada di sekitar Kabupaten Blora. Bahan yang sederhana, mudah ditemukan di sekitar, namun diolah menjadi minuman yang memiliki cita rasa khas jamu tradisional. Bahan-bahan kita ngambilnya dari pasar sini, dari pasar Sidomakmur Blora. Menariknya, di tengah perkembangan teknologi dan berbagai peralatan modern, Jamu Den Bagus masih mempertahankan cara pembuatan yang sederhana. Kalau proses pembuatannya kami mencampurkan bahan-bahan tersebut lalu istilahnya apa? Digejlok. Kalau di sini kan ditumbuk. Ini wedangan rempah Den Bagus wedangan gejlok. Jadi ada seperti tungku, kemudian kita masukkan bumbu-bumbu di situ, ramuan-ramuan, kemudian kita tumbuk jadi satu di situ, baru kita rebus. Prosesnya dilakukan secara tradisional, bahkan masih menggunakan alat tumbuk seperti yang digunakan pada zaman dahulu. Kita pakainya yang tradisional karena itu lebih estetik aja sih. Sebuah cara lama yang tetap dipertahankan untuk menjaga rasa dan karakter dari jamu itu sendiri. Lalu, dari berbagai jenis jamu yang ditawarkan, kira-kira mana yang paling banyak diminati oleh pelanggan? Jamu yang best seller di sini ada wedang Tresnorogo, kemudian ada wedang Landung, ada wedang Pingplong, kemudian ada juga kopi Trengginas. Sebenarnya udah mulai banyak penggemarnya, jadi ini bisa jadi alternatif orang-orang yang bosan ngopi. Karena jamu di sini bukan jamu yang seperti warung-warung jamu umumnya. Karena jamu di sini kita mencoba meramunya, kemudian diminum bisa enak buat ngobrol, bisa jadi teman ngobrol yang asik gitu loh. Ada perpaduan kopi dan jamu seperti yang saya minum ini adalah kopi Trengginas. Jadi perpaduan antara akar purwa, kemudian pinang, kemudian jahe, dan kayu manis.
Dan dari sebuah usaha yang baru dimulai pada awal tahun 2025, Jamu dan Bagus membuktikan bahwa tradisi lama masih bisa menemukan tempatnya di tengah kehidupan masyarakat Blora hari ini. Karena terkadang sesuatu yang sederhana justru menyimpan cerita yang luar biasa. Inilah pola jelajah. Menjelajah tempatnya, mengenal usahanya, dan mendengarkan cerita dari orang-orang di baliknya.